Pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama menghiasi diri merayakan. Di halaman panti asuhan Kasih sore harinya, ada dua anak kecil yang sedang bermain bersama-sama. Mereka adalah Alaska dan Alicia. Capek ya? Iya. Bentar ya, aku ke dalam dulu. Oke. Nah, tangan. Alicia, nanti aku akan menjagamu sampai kita besar nanti. Baiklah, mari janji. Mari kita masak. Pintu depan panti asuhan. Ibu panti berdiri menghadap Alaska. Di kejauhan terdengar suara mobil. Alaska, sebentar lagi orang tua kamu akan datang menjemput kamu lagi. Kalau suatu hari kamu kesusahan, ibu akan selalu menerima kamu di sini. Aska nggak mau, Bu. Aska udah nyaman di sini. Sudah waktunya kamu bahagia, Aska. Kamu harus nurut ya sama orang tua kamu. Terima kasih, Bu, telah merawat anak saya. Lepaskan saya, Tuhan. Diam. Aska maunya di sini aja. Diam, kamu sekarang anak saya. Ayo, Tetapi diam, jangan berisik.
17 tahun kemudian, ruang kerja mewah. Alaska duduk di kursi kerja, menatap gelang merah di tangannya. Biru Samudra masuk membawa map. Namun kami belum bisa menemukan informasi apapun tentang Mona Lisa. Berbanyak lagi. Perintahkan semua orang untuk mencari Alisa. Cari ke seluruh tempat di Sumatera ini. Ruang makan rumah Tuan Baskara. Pagi, hening, hanya suara sendok beradu piring. Alaska dan Tuan Baskara sarapan tanpa bicara. Suasana kaku, tiba-tiba telepon Alaska bergetar di atas meja. Ya, ada apa? Kami menemukan seseorang Tuan. Identitasnya mirip Nona Alisa. Di mana? Di rumah terpencil Tuan, di pinggiran kota. Kira-kira jika naik mobil 5 jam dari rumah Tuan. Oke, siapkan rumah di sana. Rumah apapun. Saya akan pindah sekarang juga. Saya akan urus sendiri. Baik Tuan. Mau kemana? Menjemput janji yang tertunda 17 tahun, Pak. Kamu ingin meninggalkan rumah ini dan perusahaan ini hanya untuk wanita itu? Untuk sementara, saya akan tinggalkan semua ini, Pak. Urusan pekerjaan, saya sudah meminta asistenku untuk menggantikanku beberapa hari ini, sampai aku menemukannya. Kamu ingin menemui Alisa, nak? Papa tidak akan mengizinkannya kamu menemuinya. Dan kamu juga tidak akan dapat menemukannya. Karena Papa sudah memasukkan identitasnya. Mau seribu cara apapun yang Papa lakukan untuk menjauhkanku dari Alisa, tetap tidak akan bisa, Pak. Papa tidak bisa menghalangiku untuk mencarinya. Dan aku tidak akan membiarkan Papa untuk mengganggu orang yang aku sayang. Tuan, kami tidak menemukan orang. Bagus, tunjukkan lokasinya. Baik Tuan. Alaska pun menjumpai keberadaan gadis itu. Akan tetapi, secara tidak sengaja, ada gadis yang tak sengaja menumpahkan air ke baju Alaska. Apa-apa nih? Maaf. Aku nggak sengaja. Sini biar aku bantu. Tuan seperti kental. Biodata yang kami pilih hanya biodata non Alisa saja. Tetapi orang ini tidak sama sekali seperti Alisa. Baiklah. Familiar
Sudahlah. Tunggu, baju Anda. Ya udah deh. Halo, jemput aku sekarang. Sepertinya aku mau pulang dulu. Baik, Tuan. Clara merupakan anak dari rekan bisnis Alaska. Dahulu mereka bangkrut. Namun karena bantuan dari ayah Alaska, akhirnya perlahan keluarga Sterling bangkit kembali. Clara ini sangat terobsesi dengan Alaska, sehingga ia ingin melakukan apapun yang untuk merebut Alaska. Clara mengetahui bahwa Alaska sedang mencari teman masa kecilnya. Clara pun ingin mengambil kesempatan ini untuk berpura-pura menjadi Alicia. Clara mempunyai beberapa kemiripan dengan Alicia, sehingga Clara pun mulai membuat rencana. Sebentar lagi aku akan mendapatkan. Ayah, sebentar lagi aku akan memasuki keluarga Tan, dan aku akan menguasai grup Tan, dan juga aku akan mendapatkan Alaska, dan kemudian kita akan menguasai segala kekayaan keluarga Tan. Memang kau nak keluarga Tan, bukan orang yang bisa kita ganggu sembarangan. Tenang saja ayah, aku sudah menemukan cara bagaimana agar kita bisa masuk ke keluarga Tan. Wah, bagus anak ayah. Baiklah, ayah akan dukung kamu. Tapi ayah mau tahu apa rencanamu. Aku punya rencana. Aku akan pura-pura jadi Alicia. Akhir-akhir ini aku melihat bahwa Alaska sedang mencari Alicia. Nah, aku akan pakai kesempatan itu untuk berpura-pura menjadi Alicia. Lagian Alaska juga nggak tahu kan gimana wajah Alicia yang sebenarnya. Dan aku juga memiliki beberapa kemiripan antara aku dan Alicia. Itu ayah. Baik anak, ayah akan membawa kamu ke keluarga Tan besok. Oke ayah, mari kita jalankan sama-sama. Baik. Tuan Sterling dan Clara datang ke rumah keluarga Tan. Setibanya di depan pintu, mereka disambut hangat oleh kepala keluarga Tan, Tuan Baskara. Silakan masuk, Pak. Terima kasih kerana telah menjamu kami dengan hangat. Ada dengan kami di sini untuk membantu Alaska menemukan temannya masa kecilnya. Clara cerita ke saya bahawa sewaktu di panti asuhan, dia pernah bertemu dengan Alaska. Clara bilang yang dicari Alaska selama ini adalah Clara. Clara ini adalah Alicia. Apa dulu Clara juga pernah berada di panti asuhan?
Iya Pak, dulu karena keluarga kami bangkrut, sehingga kami menitipkannya di panti asuhan. Halo. Oh, oke. Saya pulang dulu ya. Hati-hati, Pak. Ya. Askar, Alicia telah kembali. Alicia, ini benar Alicia Pak. Syah, ini beneran lo kan Syah? Iya, Pak. Aku Alicia. Lo selama ini kemana aja Syah? Dan kenapa nama lo jadi Clara? Gue gak tahu, Kak. Soalnya waktu gue kecil, kata mama gue sering sakit-sakitan. Jadi orang tua gue ganti nama gue jadi Clara. Lo masih simpan gelang merah kita itu kan? Gelang merah? Oh iya, gue lupa, Kak. Gelang merahnya udah putus. Maaf ya, Kak. Gak apa-apa Rah, yang penting lo udah ketemu. Gue kangen banget sama lo. Gue juga, Kak. Gue pikir kita gak bakal ketemu lagi selama ini. Alaska terus berada di sisi Clara. Ia menemani Clara kemanapun Clara ingin pergi. Bahkan, Alaska menemani Clara berbelanja. Ra, lu kalau mau sesuatu bilang ya, nggak usah takut, bilang aja ke aku. Beneran, Kak. Thank you ya, Kak. Sebelumnya gue belum pernah dapet sesuatu yang kayak apa. Loh, ayah lu, bukan mereka baik ya ke lo? Sebenarnya sih itu cuma pura-pura aja sih, Kak. Orang tua gue lebih fokus ke bisnis mereka dan hal-hal yang menguntungkan buat mereka. Dan gue dibiarin gitu aja. Tenang aja Ra, aku janji, aku akan bahagiain kamu. Thank you ya, Kak. Ntar ya Ra, mau telepon bentar. Tuhan, saya sudah benar-benar menemukan Nona Alicia. Dia diadopsi oleh seorang wanita cantik. Apa kamu bilang? Aku sudah menemukan Alicia. Sekarang dia sedang bersamaku. Itu bukan Nona Alicia, Tuhan. Saya sudah menyelidikinya. Dia adalah Nona Clara. Hah? Apa? Kamu di mana? Kita bertemu sekarang. Baik, bos. Rah, gue ada urusan mendadak. Gue pergi dulu ya. Ada apa, Kak, sampai buru-buru gitu? Gue gak bisa bilang Kak. Jadi lu pulang sendiri aja ya. Kalau sampai rumah nanti kabarin gue. Oke, hati-hati ya, Kak. Ya. Tuan, ini data-datanya. Apakah ini sudah akurat? Sudah Tuan, kali ini saya sudah memeriksa dengan benar. Nona Clara itu sebenarnya hanyalah menyamar menjadi Nona Alicia. Nona Alicia sebenarnya tinggal bersama seorang janda yang miskin dan sakit-sakitan di desa terpencil. Hari itu kita pergi. Tidak. Kenapa, Bu? Ini, Nak. Dulu sebenarnya kamu mempunyai teman sekecil, yaitu si Alaska. Tapi apa, Bu? Tapi si Alaska sudah menemukan orang tuanya, Mak. Hah? Aisyah kok nggak ingat apapun ya tentang itu, Bu? Iya, Mak. Dulu kamu mengalami kecelakaan sampai kehilangan ingatan.
Dulu juga rumah ini adalah panti asuhan, tapi semua anak panti udah diambil sama orang kaya. Dan hanya kamu saja yang ibu bisa pertahankan di sini. Siapa kelompok orang kaya itu, Bu? Ibu juga gak tahu, Nak. Yang ibu tahu, mereka orang-orang suruhan Tuan Baskara atau Panasya Laskar. Dan juga sebenarnya Syaraka sudah mencari kamu di seluruh Sumatera. Namun karena identitasmu yang dirahasiakan dan juga dipasukan oleh papanya Alaska, jadi si Alaska berusaha mencari kamu. Bu, Aisyah beli obat dulu ya. Ke sana, ibu gak mau ngerepotin kamu. Dan sekarang sudah gak pandang kamu mencari kebahagiaan kamu sendiri. Enggak, Bu. Kebahagiaan Aisyah cuma ada sama ibu aja. Nah, sudahlah, ibu juga bukan ibu kandung kamu. Kamu juga seharusnya mencari orang tua kandung kamu. Ibu ingin kamu mendapatkan kehidupan yang lebih kaya daripada yang ini. Enggak, Bu. Aisyah cuma mau sama ibu. Aisyah nggak mau jujur dari ibu. Kenapa, Bu? Bu, sekarang juga kamu harus pergi dari sini. Kamu nggak bisa gini-gini terus. Bu, nggak mau, Bu. Aisyah nggak mau pergi, Bu. Kamu harus pergi dari sini, Nak. Ibu nggak mau, Ibu mau. Bu, Aisyah nggak mau, Bu. Aisyah nggak mau pergi. Nggak, Bu. Bu. Ibu. Di sisi lain, Alaska diam-diam mulai mencari Alicia tanpa sepengetahuan Clara. Alaska mendatangi daerah terpencil seperti yang ada pada data yang dikasih oleh asistennya. Alaska mulai mengunjungi panti asuhan tempat dia dan Alicia dulu tinggal. Bu Nina. Gak ada orang. Kamu Alaska ya? Ya Bu, ini Alaska Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, Nak. Ibu baik kok. Kamu ngapain datang ke sini ya? Aska datang ke sini mau cari Alicia Bu. Beberapa hari lalu asisten Aska bilang Alicia masih ada di sini Bu. Sudahlah, Nak. Lupakan Alicia saja. Ini juga buat kebaikan kamu juga. Kenapa seperti itu Bu? Kebahagiaanku ada pada Alicia. Tapi, Nak, kamu juga tahu kan orang tua kamu nggak mengizinkan kamu berhubungan dengan Alicia. Tapi Aska udah besar Bu. Aska tahu pilihan Aska. Percuma aja, Alaska. Ibu sudah uji Alicia kembali. Kamu nggak bisa mengizinkan. Kamu yang hari itu bajunya basah? Siapa lo?
bajumu itu. Siapa nama lo? Aku Vanessa. Apa yang lo inginkan? Aku tak ingin apa-apa. Cuma aku hanya ingin menebus kesalahan itu. Bagaimana cara lo menembusnya? Aku minta maaf sebesar-besarnya, dan kalau kamu ingin aku membayar bajumu, aku siap. Itu aja nggak cukup. Bahkan harga bajunya lebih mahal dari biaya hidup lo. Jadi mau apa? Gue mau lo jadi pelayan gue. Harus sampai segitunya ya? Bukannya lo mau menembus kesalahan lo. Kenapa? Tiba-tiba berubah pikiran. Enggak kok. Aku baiklah. Aku akan jadi pelayan. Oke, sekarang lo ikut gue pulang. Keesokan harinya, Alaska bersama Alicia pulang ke rumah milik pribadi Alaska. Kak, lu beberapa hari itu kemana aja? Kok gua nggak nampak lu? Gue sibuk kan? Dia siapa kak? Oh ini asisten pribadi gue. Mulai sekarang saya tinggal di sini. Namanya Vanessa. Oh, bukannya asisten lu udah banyak ya? Woi, Pak. Hai, gue Clara. Hai. Halo? Gue punya tugas buat lo. Gue mau lo selidiki 2 orang untuk gue. Oke. Oke. Oke, nanti gue kirim data-datanya secepatnya. Ya aja lo. Seberapa lama lo bakal bertahan sama Alaska? Setelah kejadian itu, Alaska memiliki proyek yang harus ia lihat. Alaska meminta Alicia untuk ikut bersamanya di sana. Ini data-data mengenai proyek kita. Bagus. Besok kita temuin pemilik lahan ini.
nggak apa-apa. Pasrah aja lah. Lagian ini untuk menggantikan bajunya yang nggak sengaja aku siram kemarin. Loh, kok ada panti asuhan kasih? Oh, ini dokumen bapaknya toh. Tapi kok bisa nyasar ke si Adudu itu sih? Aisyah? Aska nggak mau bu, Aska udah nyaman di sini. Lepaskan saya tuan. Diam. Aska maunya di sini aja. Lepaskan saya tuan. Diam. Aska maunya di sini aja. Alaska? Alaska? Kayak kenal. Ketemu. Aku harus segera pergi dari sini sebelum Tuan Baskara kesini. Aduh, mana sih jalan? Gak hafal pula emak rumahnya. Kesana aja kali ya. Jadi aja deh. Halo? Bos, saya telah mengumpulkan data tentang Alicia dan Vanessa. Selama ini Nona Vanessa adalah Alicia. Dia hanya membela nama belakang saja. Nama lengkapnya adalah Alicia Vanessa. Berarti selama ini aku telah menemukan Alicia, tapi aku tidak menyadarinya. Halo? Lacak keberadaan Alicia sekarang. Baik, bos. Oh. Oke. Wah, cantik juga kau ya. Tenang aja loh, kami gak akan apa-apai kalau kamu tidak macam-macam. Wah, bagus. Aku senang dengan kerja kalian. Apa mau lo, ah? Kenapa lo culik dia? Lo masih nggak paham juga kenapa gue culik dia? Hah? Lo nggak paham
Lo nggak tahu apa yang gue lakuin buat lo, hah? Padahal gue cuma ngetes lo, tapi lo udah datang secepat ini sih, gue nggak nyangka banget. Kalau lo mau dia, lo harus lawan dulu dua pencuri. Kalau lo menang, lo bisa bawa dia pergi. Tapi kalau lo kalah, gue nggak bakal lepasin lo. Jangan mendekat. Kalau lo berani mendekat, gue bakal cucu dia. Berani lo mendekat, gue bakal cucu. Gue nggak takut sama lo. Oh, tahan. Gua gak bakal maju kalau lo gak apa-apain dia. Hahaha, gue gak nyangka banget sih. Lo bisa habisi dua pencuri ini demi perempuan kampung itu. Apa coba yang bisa dibanggakan dari dia? Gue nggak tahu sih tuh, gue nggak habis pikir. Sampai sekali gue nggak habis pikir. Alicia, kamu duluan. Bawa dia ke kantor polisi. Itulah akibatnya kok kamu tidak mengikuti aturan keluarga, nak. Sekarang kamu juga akan menanggung akibatnya. Tuan. Halo ambulan, segera ke sini.